صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. نويت التعلم والتعليم والتدبر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والجدال على الخير ابتغاء وجه الله ومراده وقربه كما سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفع به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: فإذا أحب الإنسان الإنسان وألفه وصاحبه لأنه يحب الله ويعمل بطاعته كان ذلك من المحبة في الله تعالى. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu memberikan nikmat sehat afiat juga daripada iman sehingga sama-sama kita kembali bisa menunaikan perintah wajib dengan sholat subuh berjamaah dan juga mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW iktikaf di masjid diisi dengan membaca kitab Salafus Saleh Al-Imam Abdullah Haddad. Mudah-mudahan duduknya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan pembahasan tentang masalah baik terhadap sahabat, yaitu Imam Abdullah Haddad memberikan sebuah nasihat yang mana kemarin telah banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita baca mengenai fadilah keutamaan daripada itu orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Hatta disebutkan ada 7 golongan di dalam hadis Nabi yang nanti di hari kiamat tidak akan ada naungan melainkan hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan ini ada 1 golongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah 1 sahabat. Wa rajulani tahabban fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Itu ada 2 seorang laki-laki yang mencintai karena Allah, bertemu karena cinta kepada Allah, dan berpisah juga karena cinta kepada Allah. Maka ini adalah sahabat yang benar, yang bahkan abadi nanti di akhirat. Bagaimana caranya mendapatkan sahabat? Nah ini seperti itu. Atau bisa kita koleksi, apakah di dalam persahabatan kita sekarang ini, selama ini termasuk daripada sahabatan karena Allah atau karena yang lain? Nah ini ada 5 gambaran yang diberikan oleh Imam Abdullah Al-Haddad. Yang pertama adalah dan jika kamu mencintai al-insan, seseorang sahabat, mencintai seorang teman sahabat, yaitu wa alifahu wa sahabahu, kamu dipertemukan oleh dia, kemudian kamu bergaul dengannya dan kamu berteman dengannya. Li'annahu yuhibbullah wa ya'malu bi ta'atihi, karena
kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal baik, beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dzalika minal mahabbati fillah, maka persahabatan yang demikian tersebut termasuk daripada cinta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ketemu sama orang, kemudian orang tersebut suka taat, suka beribadah, suka ada di masjid, suka di luar selalu mengamal ma'ruf, artinya melakukan hal-hal yang positif di dalam agama. Kemudian kita suka sama orang ini, dan akhirnya kita berkawan sama orang ini karena dia suka amalul ta'at, beramal ketaatan, maka kita berkawan. Ini kawannya kita seperti ini. Yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa idza ahabbahu wa sahibahu li annahu yu'inuhu ala dinihi wa yusa'iduhu ala ta'ati rabbih faqad ahabbahu fillah. Dan jika kamu mencintai seorang teman, kemudian kamu berteman dengannya, sebabnya kenapa? Li'annahu, karena yu'inuhu ala dini, dia selalu bantu untuk kita atas agama kita. Jadi agama seseorang itu selalu dibantu sama dia. Wa yusa'iduhu, dan juga selalu diusahakan bagaimana dia untuk supaya bisa beribadah atau mengurusi daripada urusan agamanya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad ahabbahu fillah, maka dia termasuk daripada yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya seorang teman, kemudian temannya ini Masya Allah, dia membantu kita tidak tahu, misal ayo kita tulang ke majelis, sama-sama kita duduk mendengarkan ilmu, menambah wawasan agama, diajak ikut. Dengan diajak temannya tersebut, akhirnya terbantu urusan agamanya. Kalau dia tidak paham masalah agama, dia tanyakan bagaimana gawean saya ini kayak ini misal, apakah saya boleh seperti ini? Oh mungkin ini hukumnya halal, boleh. Atau bahkan menjauhi, apakah boleh saya melakukan ini? Oh maaf kawan, ini tidak boleh dilakukan. Oh mungkin. Jadi berkawannya itu positif, dia selalu membantu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini termasuk kata Imam Al-Haddad adalah dia cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam persahabatannya. Kemudian yang ketiga, wa idza ahibbahu wa sahibahu li'annahu yu'inuhu ala dunyahu allati yasta'inu biha ala ukhrahu faqad ahabbahu fillahi ta'ala. Yang ketiga, apabila jika dia mencintai seseorang kemudian berteman dengannya, karena sebabnya teman tersebut, sahabat tersebut yang dia cintai selalu membantu atas urusan dunia dia. Tadi atas agama, sekarang atas dunia dia. Jadi berbisnis seperti itu, menjalin sebuah bisnis atau daripada hal-hal duniawi, yang dimana dunianya ini yang diperoleh kepada dia untuk dipergunakan atas akhiratnya. Jadi dia ketemu sama orang, kemudian dia suka, akhirnya berteman. Kenapa sebabnya? Sebabnya dia selalu membantu urusan dunia saya, sehingga untuk saya gunakan dunia saya ini untuk kepentingan akhirat. Ya, dia kerjasama, kemudian setelah kerjasama mendapatkan hasil, dia ambil kebutuhannya, dia ambil lebihnya, sisanya dia sedekahkan,
Sisanya dia sama-sama mencari misal masjid yang perlu pembangunan, dia cari daripada musola yang perlu pembangunan, ini contoh, dan juga pesantren yang perlu pembangunan. Akhirnya dia sama-sama untuk menjalani itu semua. Nah, dia bekerja sama atas dunia untuk akhirat. Nah, maka ini kata Imam Al-Haddad termasuk dia bertemannya karena Allah atau fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tiga ini yang sangat-sangat harus dipertahankan. Kalau kita tidak memiliki, harus mencari. Nah, sebab yang keempat ini mulai kurang sudah. Fa'idha ahabbahu wa sahibahu li'annahu wajada tab'ahu yamilu ilaihi wa nafsuhu ta'nasu bih. Apabila dan jika dia mencintai seseorang, kemudian dia berteman dengannya, sebabnya karena wajada tab'ahu, menemui satu kecocokan jiwa, rami, ketemu orang rami, cocok seperti itu. Yamilu ilaihi wa nafsuhu ta'nasu bih. Kemudian hatinya condong kepada orang ini dan dirinya tenang, asik dengan orang tersebut. Berbandir, asik, kemudian tertarik, akhirnya cinta, akhirnya berteman. Karena apa? Karena panggilan cocok bisa. Kemudian karena dia ini nyaman dengan dia kalau ngomong, asik seperti itu, rami. Auli annahu yu'inuhu ala dunyahu wa asbabi ma'asyihi allati yatamatta'u biha. Atau bukan karena kecocokan, bisa juga karena dia membantu atas dunianya. Ketemu orang asik, kemudian kebetulan dia bisnis, kemudian dia membantu untuk urusan dunianya, dan juga akhirnya menghasilkan, yaitu sebuah hasil yang dipergunakan untuk biaya kehidupannya, yang dia nikmati saja, tidak ke sedekah, tidak untuk fisabilillah, tidak, dunia yang dia untuk gunakan fasilitasnya, dia pergunakan, dia nikmati dunianya tersebut. Maka ini sahabatan fatilka mahabbatun tabi'iyatun laisat minal mahabbati illa fi syai'. Maka ini cinta tabiat daripada manusia, bukan daripada cinta untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun, bukan. Jadi ini asli murni cintanya ini karena tabiat manusiawi. Sebab kenapa? Sebab saya rami sama orang ini berkawan, sebab dia asik diajak ngobrol, maka saya suka, kemudian berteman, kawan. Nah, ini adalah asli karena tabiat kecocokan, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala dia berkawan. Wa tilka suhbatun nafsaniyah iqtadaha mailu tabi walakinnaha mubahun. Dan itulah daripada tabiat yang dilandasi dengan kecocokan, yang condong hatinya kepada berteman dengan dia. Walakinnaha, meskipun demikian, hukumnya berteman seperti ini adalah mubah, boleh hukumnya. Hukumnya boleh. Wala'alla la yakhlu min khairin insyaallah ta'ala. Dan kadang-kadang juga bisa jadi pertemanan seperti ini tidak terlepas, tidak kosong dari kebaikan, insyaallah, jika Allah menghendaki. Artinya ya masih boleh saja menurut agama mencari teman atau berteman yang rami, itu mubah. Itu tidak dilarang oleh agama. Dan pertemanan itu insya Allah masih bagus, kadang mengarah daripada maksiat atau yang lainnya, mukhalafah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang
Kemudian yang terakhir, yang kelima di dalam pertemanan, wa amma idza ahabbahu wa sahibahu li'annahu yu'inuhu ala ma'siyati wa dhulm wa yusa'iduhu ala asbabil fisqi wal munkari fatilka mahabbatun wa sohbatun madmumatun qabihatun. Dan ada pun seseorang yang berkawan, bersahabat, dia cinta kepada orang, suka kepada orang, sahabat, kemudian dia jadikan teman. Sebabnya kenapa? Li'annahu yu'inu, karena dia selalu membantu ala maksiyah, untuk atas maksiat, wa dhulmi, dan juga atas kezaliman, wa yusa'iduhu ala asbabil fisik, dan juga dia selalu membantu atas sebab-sebab dia menjadi fasik, melakukan dosa yang besar atau melakukan dosa yang kecil secara terus menerus. Wal munkar, dan juga perkara munkar yang dilarang oleh agama. Fadilka mahabbatun, maka ini mahabbah, ini percintaan seorang sahabat, madmumatun, adalah yang tercela, qabihatun, yang sangat-sangat buruk. Wa hiya fi sabili syaitan, ini dia berteman dilandasi atas di jalan syaitan. Bukan fi sabilillah, bukan di jalan Allah, bukan, tapi fi sabili syaitan, ada di jalan syaitan. Sebab dia selalu membantu untuk urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysat minallahi fi syai', dan ini bukan daripada karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sedikit pun. Wa hiya tilka tanqalibu fil akhirah adawatun, dan ini teman seperti ini yang selalu mukhalafah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti akan berubah, berbalik, tanqalibu, yaitu berbalik nanti di akhirat, ada wadun, menjadi permusuhan yang sangat sengit, jadi musuh tidak di akhirat. Wa rubbama qalabat fi dunya qabla akhirah, dan bahkan biasanya kata Imam Al-Haddad, pertemanan seperti ini akan berubah, akan berbalik arah di dalam dunia untuk saling memusuhi qabla al-akhirah, sebelum daripada akhirat. Bahkan sebelum di akhirat itu di dunia sudah bermusuh. Sebab bagaimana tidak, orang yang selalu khianat kepada Allah dia jadikan teman. Tuhannya saja dia khianati, apalagi temannya, kan seperti itu. Jadi banyak sekali pertemanan yang seperti ini, yang akhirnya yang dia saling bekerja sama, misal untuk menipu. Nah, ini kan perbuatan munkar, dan ini hubungan seperti ini tidak lawas. Biasanya setelah dia berhasil menipu dengan kerjasamanya, nanti di kemudian hari dia sendiri akan saling bermusuhan. Kenapa? Sebabnya tuntut-tuntutan, karena daripada urusan dunia, karena perbuatan zalim. Dan itulah yang terjadi, yang sangat banyak ada di yaitu di kejadian yang telah terjadi. Justru daripada mereka yang sifatnya tidak baik, pertemanannya dilandasi dengan hal yang tidak baik, maka sebelum daripada di akhirat biasanya itu sudah berubah, berbalik arah menjadi musuh, yang bahkan musuh itu tidak bisa padam, bahkan sampai mati pun masih daripada bermusuhan. Dan bahkan kadang-kadang naudzubillah min dzalik, itu permusuhan sampai daripada duriannya, anak keturunannya tetap berjalan daripada dendam tersebut. Kenapa? Sebabnya dilandasi di dalam persahabatan awalnya di jalan syaitan. Naudzubillah min dzalik.
Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Akhillah, teman-teman yang akrab di dunia, yang teman-teman yang kelihatannya akrab di dunia, tapi mereka itu di jalannya syaitan yang selalu zalim kepada orang, selalu menindas kepada orang, yang selalu mungkar kepada Allah, yang tidak mengasih dengan syariat, tidak melakukan daripada sunnah, maka pertemanan seperti ini yauma idzin ba'dhum, nanti di hari kiamat sebagian mereka liba'di daripada sebagian mereka yang lain adu, akan saling menuntut satu sama lain. Nah, saling menuntut satu sama lain. Kecuali pertemanan siapa? Illal muttaqin, kecuali pertemanan orang-orang yang dilandasi atas karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah daripada pertemanan yang bahkan nanti kekal abadi sampai daripada yaumul qiyamah, sampai insyaallah bahkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dipertemukan teman yang seperti itu. Amin rabbal alamin. Terakhir hadis Rasulullah SAW mengenai ayat ini, yaitu Rasulullah SAW bersabda, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, akhillahu yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Qala, Rasulullah SAW bersabda mengenai ayat ini, khalilani mu'minani wa khalilani kafirani fatuwaffiya ahadul mu'minina wa busyira bil jannah fadzakara khalila. Ada dua orang mukmin yang berteman karena Allah, dan juga ada dua orang yang kafir berteman ya karena kekafirannya. Kemudian salah satu orang mukmin ini tufi, meninggal, kata Nabi, wa busyira bil jannah, kemudian dikabarkan orang ini di alam kuburnya, yaitu tentang nanti dia bakal masuk surga. Fadzakara khalila, maka yang diingat saat itu adalah temannya. Nah, yang diingat temannya, fayaqulu, dia berkata, dia berdoa, Allahumma inna fulana khalili wa ya'muruni bi ta'atik wa ta'ati rasulik wa yu'maruni bil khairi wa yanhani 'anil syarr wa yunabbi'uni anni mulaqin. Ya Allah, sesungguhnya fulan temanku, teman akrabku, dia selalu memerintahkan aku untuk taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu, dan dia selalu memerintahkan aku untuk kebaikan dan selalu mencegah aku untuk berbuat yang jahat. Dan dia telah menumbuhkan iman di dalam hatiku akan benar-benar ketemu engkau nanti di hari kiamat. Dia berdoa, Allahumma fala tudillahu ba'di. Ya Allah, temanku itu masih hidup, jangan engkau ya Allah sesatkan dia setelah peninggalanku ini. Hatta turiyani mithla ma'aradaini wa tardahanku kama radita anni, sampai engkau lihatkan semisal daripada gambaran surga yang telah engkau perlihatkan kepadaku, agar dia melihatnya dan ridhoilah dia seperti engkau meridhoiku saat ini. Fayaqulu lahu, maka dikatakan oleh orang ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idhab falau ta'lama ma lahu indi la tu'idda katsiran wa baqaita qalila. Maka pergilah kamu, ketahuilah sesungguhnya keadaannya dia temanmu yang masih hidup itu di sisiku akan aku tunjukkan berita bahagia. Maka kamu akan banyak tertawa dan kamu akan sedikit daripada menangis. Summa qala summa yamutu akharun fatattami'u arwahahuma. Kemudian sahabat yang masih hidup, kata Nabi SAW, itu akhirnya meninggal di satu hari.
Fayazdama, kemudian bertemu keduanya teman ini, arwahuhuma, yaitu kedua rohnya. Fayaqulu liyusni ahadakuma ala sahibihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu sahabat berdua ini puji temanmu. Puji temanmu. Kemudian fayaqulu kullu wahidatin minhuma li sahibihi nikmal akh wa ni'mas sahib. Kemudian kedua arwah ini saling memuji satu sama lainnya dengan mengatakan nikmal akh, beruntungnya aku, nikmatnya aku memiliki saudara seperti ini. Ni'mas sahib, dan betapa beruntungnya aku, nikmatnya aku memiliki daripada teman yang seperti ini. Wa ni'mal khalil, dan juga betapa beruntungnya aku memiliki daripada sahabat seperti ini. Kemudian yang si kafir disebutkan hadis Nabi SAW yang sangat panjang, yaitu ketika dia meninggal, si orang kafir singkatnya itu, kemudian dia dilihatkan neraka. Setelah itu daripada dia meminta agar temannya yang masih hidup itu supaya dimasukkan neraka seperti dia, akhirnya mati meninggal keduanya orang kafir tersebut. Kemudian bertemulah kedua arwah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertemukan liyusni kulla wahidin minhum. Kemudian apa pendapatmu tentang kedua sahabat persahabatan kalian? Maka si daripada kafir tersebut, biksal akh, sangat buruknya aku berteman dengan dia. Wa biksal sahib, dan sangat buruknya aku bertemu dengan dia. Wa biksal khalil, dan betapa buruknya aku memiliki sahabat seperti dia. Artinya hadirin hadirat rahimahullah, ini riwayat Ibnu Abi Hatim. Ala kulli hal, kita perlu mencari daripada sahabat yang pada akhirnya sahabat tersebut selalu membantu baik perkara dunia kita dan juga akhirat kita, agama kita, sehingga insya Allah pertemanan sahabat tersebut akan diberkahi. Dan kita menyontoh daripada bagaimana Nabi kita Muhammad SAW itu bersahabat. Artinya perlu, kalau kita memiliki sahabat yang antara tiga tadi kriteria, maka kita pertahankan. Kalau kita belum ketemu sahabat yang seperti itu, maka kita cari. Supaya apa sih? Supaya untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, selalu mengingatkan kepada kita untuk kebenaran dan juga mengingatkan kita untuk kesabaran. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, sahabat yang selalu bisa mengingatkan daripada kita di dalam dunia ini untuk taat kepada Allah, meninggalkan daripada semua yaitu larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan insyaallah kita mendapatkan daripada syafaat